Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta SKPP Bawaslu Republik Indonesia yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Abdullah, Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat. Dalam sesi kali ini akan menyampaikan satu materi dari tema besar kita tentang pengawasan partisipatif. Subtema yang akan kita ulas kali ini adalah isu-isu krusial di dalam pemilu dan pilkada. Para peserta SKPP yang saya hormati, sebelum masuk soal isu-isu krusial apa yang terjadi dalam pilkada, baiknya kita lebih dulu melihat apa makna penting dari pemilu ataupun pilkada. Banyak teori mengatakan bahwa pemilu merupakan mekanisme demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat untuk menentukan wakil rakyat atau memilih pemimpin untuk menjalankan mandat rakyat tersebut. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan bagi masyarakat, bagi rakyat itu. Lalu pemilu pada sisi lain yang dimaknai juga sebagai mekanisme sirkulasi elit atau pergantian kekuasaan. Mekanisme pergantian kekuasaan. Pada sisi yang lain, pemilu juga dapat dianggap sebagai mekanisme untuk membangun legitimasi politik yang kuat bagi kekuasaan terpilih. Dan yang terakhir juga pemilu juga banyak beranggapan bahwa pemilu adalah sarana pendidikan politik yang penting bagi publik. Nah, itu beberapa hal sebagai background untuk melihat apa makna pemilu dan pilkada dari beragam sudut pandang. Nah, selanjutnya juga kita akan melihat sebenarnya bagaimana untuk mewujudkan satu proses pemilu yang demokratis. Nah, setidaknya di sini saya coba menjelaskan 6 poin utama prasyarat terbentuk ya terwujudnya pemilu yang dapat dianggap demokratis jika satu, terbangunnya atau adanya netralitas dan profesionalitas dari penyelenggara pemilu. Pada sisi peserta yang kedua adalah adanya kompetisi yang fair antar peserta pemilu, baik di pemilu ataupun di pilkada. Dan yang ketiga adalah adanya pelibatan warga pemilih dalam hal ini, sehingga penyelenggara pemilu harus menjamin hak konstitusional pemilih juga masuk sebagai pemilih di dalam pemilu. Yang keempat, di dalam pemilu harus terbangun kebebasan bagi pemilih. Tidak boleh ada intimidasi, ada paksaan, atau ada tekanan. Yang kelima juga, pemilu harus menjamin aspek kerahasiaan pemilih. Sehingga dan ini merupakan asas dasar penyelenggaraan satu pemilu. Dan yang terakhir, juga adanya penegakan hukum di dalam pemilu. Nah, inilah yang menjadi 6 prasyarat utama sehingga bisa mewujudkan satu pemilu yang demokratis. Lalu selanjutnya, di setiap pemilu dan pilkada, para peserta SKPP yang saya hormati, seringkali kita mendapati satu fenomena hampir mungkin saja di setiap pemilu dan pilkada, beberapa persoalan-persoalan yang muncul dan ini dapat menurunkan derajat integritas dan kualitas pemilu kita. Yang pertama, apa saja yang dapat menurunkan derajat maupun kualitas pemilu kita? Saya membagi pada 4 aspek. Aspek pertama dari kontestan pemilu, aspek kedua dari penyelenggara pemilu yang bisa disebabkan oleh penyelenggara pemilu, yang ketiga oleh pemerintah ataupun TNI dan Polri ataupun para pihak di luar dari penyelenggara, yang keempat faktor pemilu. Nah, baik, kita ulas satu-satu. Apa yang menyebabkan rendahnya kualitas pemilu yang disebabkan oleh kontestan? Satu, kontestan pemilu atau peserta pemilu ini seringkali membangun keterpilihan dengan cara atau strategi yang merusak integritas, misalnya membangun keterpilihan dengan cara-cara transaksional atau dengan politik uang, atau mempengaruhi pemilih dengan iming-iming tertentu dalam bentuk uang ataupun barang ataupun jasa.
sehingga minta dipilih dengan pola transaksional tadi. Bukan mengedepankan soal aspek visi, misi, dan agenda programatik. Lalu, yang kedua juga, menggunakan dan mempolitisir isu-isu suku, agama, ras, atau golongan sebagai komoditas kampanye mereka untuk menjatuhkan lawan politik, dan ini menciderai prinsip kontestasi yang fair, atau melakukan black campaign dalam menyebar informasi kebohongan. Tujuannya adalah menjatuhkan lawan politik. Dan yang juga seringkali juga peserta pemilu tidak taat azas aturan hukum dalam pemilu. Dan seringkali melanggar dari ketentuan, misal pemasangan spanduk yang tidak prosedural, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum pemilu. Nah, itu yang disebabkan oleh kontribusi rendahnya kualitas pemilu oleh peserta pemilu. Yang kedua, juga rendahnya kualitas pemilu yang disebabkan oleh penyelenggara pemilu. Bisa ada penyelenggara yang tidak netral dan penyelenggara yang tidak profesional dalam menjalankan tugas. Ini juga berkontribusi terhadap rendahnya kualitas pemilu kita. Yang kedua juga dari aspek penyelenggara, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara, misal dengan memanipulasi proses ataupun hasil pemilu. Sehingga dengan hal tersebut, penyelenggara pemilu turut andil menurunkan derajat kualitas pemilu kita. Nah, yang ketiga, pada aspek di luar dari peserta maupun penyelenggara, misal pemerintah, unsur pemerintah, TNI, dan Polri. Ada beberapa kasus yang selama proses pemilu dan pilkada kita temukan soal problem-problem netralitas ASN maupun TNI dan Polri. Dan ini menjadi problem serius juga di pemilu kita. Hal yang mereka harusnya dalam posisi tidak melakukan pemihakan, seringkali di dalam pemilu mengambil peran untuk mendukung salah satu peserta pemilu. Nah, ini yang merusak unfair kontestasi di dalam pemilu kita. Dan lalu juga ada kontribusi di unsur pemerintah seringkali juga membuat kebijakan atau mempolitisasi kebijakan-kebijakan baik negara ataupun daerah dalam pemilu untuk kepentingan peserta tertentu. Nah, ini yang juga kita lihat, misal bagaimana program-program populis pemerintah muncul di dalam pemilu ataupun instruksi yang dapat menguntungkan salah satu kandidat peserta pemilu. Nah, lalu juga ada aspek pemilih. Saya kira yang menurunkan kualitas pemilu kita, pertama, informasi terhadap pemilih kaitan dengan informasi kepemiluan juga masih rendah. Lalu juga minimnya akses pemilih untuk menggunakan hak konstitusionalnya atau hak pilihnya. Masih mereka seringkali tidak terdaftar di DPT walaupun mereka sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Lalu juga kadang di dalam pemilu mereka masih mengalami satu proses penghambatan hak konstitusionalnya, tidak diberikan ruang untuk menentukan hak pilihnya, atau bahkan ada yang mengalami intimidasi dalam proses pemilu. Lalu yang juga penting, ternyata di aspek pemilih yang dapat menurunkan derajat kualitas pemilu kita, para pemilih masih sebagian juga menganggap politik transaksional atau politik uang masih diterima oleh masyarakat. Artinya apa? Masyarakat masih permisif terhadap praktek politik uang yang terjadi baik di pemilu ataupun di pilkada. Lalu problem terakhir juga di aspek pemilih, rendahnya juga berapa partisipasi pemilih di dalam pemilu. Lalu kalau melihat 4 variabel problem tadi, kadar SKPP sebagai kadar muda pemilih bisa melakukan apa? Nah, ini yang harus kita lihat. Tantangan kita kawal proses pemilu dan membangun pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu. Kenapa penting pengawasan partisipatif? Satu positifnya, ketika pengawasan partisipatif terbangun, maka akan menjaga kualitas proses dan hasil pemilu. Yang kedua, kalau pengawasan partisipatif ini berjalan, maka minimal dapat mengganggu konsolidasi para pihak yang akan merusak hasil pemilu. Dan yang ketiga,
Pengawasan partisipatif ini juga dapat meningkatkan legitimasi terhadap proses pemilu. Yang keempat, ini hal penting dalam kadar SKPP. Kalau pengawasan partisipatif terbangun, maka dapat meningkatkan pendidikan politik bagi warga. Hasil akhirnya tentu hasil pemilu yang jujur dan adil serta demokratis akan terwujud jika pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu menguat. Untuk itu, untuk menghadirkan pemilu yang jujur dan adil serta demokratis dibutuhkan ruang partisipasi aktif masyarakat, khususnya pemilih muda. Saya tantang kaum muda, khusus kadar SKPP, untuk melakukan pengawasan partisipatif. Oleh karena itu, Bawaslu menyelenggarakan sekolah kader, tujuannya adalah untuk perluasan aktor pengawasan publik yang dapat melakukan pengawasan mandiri dan dapat bersinergi dengan Bawaslu. Karena sejatinya pengawasan pemilu adalah peran langsung masyarakat pemilih dalam mengawal proses pemilu agar tidak dibaca oleh kepentingan yang dapat merusak kualitas dan integritas proses pemilu kita. Untuk itulah maka penting peran pemilih muda untuk melakukan pengawasan pemilu. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.